Halo rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, yang kali ini saya akan membawakan tentang FRTWK Sekolah Kedinasan, yang soalnya saya kumpulkan pada tanggal 8 dan 9 Juni 2021 di Jakarta dan di Banten. Sebelum saya lanjutkan, seperti biasa, saya akan meminta dan mohon kepada rekan-rekan sekalian untuk like, subscribe, dan share video ini kepada rekan yang lain. Dan kepada yang sudah subscribe dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mari kita lihat soal yang berhasil saya kumpulkan adalah tentang nasionalisme, integritas, bela negara, dan bahasa Indonesia. Hanya untuk bahasa Indonesia, mohon maaf saya belum bisa membuatnya di video ini. Insya Allah akan saya muat dalam video berikutnya sesegera mungkin. Ada hal-hal baru yang menjadi temuan dalam FR kali ini, karena ada beberapa peserta yang sama sekali tidak mendapatkan pertanyaan tentang Pancasila atau butir-butir Pancasila. Ada yang mendapatkan beberapa soal sejarah, yang pasti ada adalah bahasa Indonesia dan nasionalisme dan bela negara. Dan ada juga yang mendapatkan beberapa soal tentang pasal di dalam UUD 45. Tapi dalam video kali ini saya tidak akan bahas tentang pasal-pasal ya. Ini pertanyaan yang berhasil saya kumpulkan dari beberapa teman kita yang hari ini tanggal 9 mengikuti seleksi kemampuan dasar untuk masuk IPDN di Jakarta dan di Poltekim ya di Jakarta juga, serta dari Banten kemarin. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya akan mengajak rekan-rekan semuanya untuk mengingat kembali pada ini. Tujuan dari tes wawasan kebangsaan. Masih ingat ya rekan-rekan semuanya, tujuan dari tes wawasan kebangsaan adalah untuk menjaring calon ASN yang memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai perekat dan pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap kali memilih jawaban-jawaban pada soal TWK, hendaknya rekan-rekan semuanya bisa memunculkan kesan atau memilih pilihan yang menunjukkan bahwasanya Anda memiliki jiwa perekat dan pemersatu bangsa. Tidak usah panjang lebar lagi, mari kita masuk ke soal pertama. Soal pertama adalah tentang Bung Hatta, salah satu proklamator kita. Soalnya begini, Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta atau yang lebih dikenal dengan Bung Hatta, dalam perjalanan hidupnya pernah berikrar untuk tidak mau menikah sebelum Indonesia merdeka. Menurut Anda, sikap ini mencerminkan bahwa Bung Hatta adalah seorang pribadi yang A. Lebih mencintai negara daripada perempuan, B. Lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan perempuan, C. Memiliki semangat dan jiwa bela negara yang tinggi, D. Lebih mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, atau E. Lebih mengutamakan kepentingan perempuan daripada kepentingan negara. Oke, 3 detik. Iya, saya yakin rekan-rekan tahu jawaban yang benar adalah D. Lebih mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Ini juga merupakan sikap nasionalisme. Jelas rekan-rekan, mari kita masuk ke soal berikutnya, soal nomor 2. Soal nomor 2 masih tentang Bung Hatta. Ini ada salah satu peserta yang mendapatkan 2 soal tentang Bung Hatta yang berhasil saya rekam.
Soal keduanya adalah sebagai salah satu tokoh nasionalis yang tergabung dalam BPUPKI dan PPKI, salah satu peran penting Bung Hatta dalam proses perumusan dasar negara atau Pancasila adalah A. Memberikan usulan tentang dasar negara pada sidang BPUPKI, B. Mengetuai sidang BPUPKI dan PPKI, C. Merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan, D. Mempengaruhi tokoh religius untuk mengubah rumusan sila pertama pada Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa, E. Menjadi ketua sekaligus anggota Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Kita lihat jawaban A, memberikan usulan tentang dasar negara. Kurang tepat ya, karena hanya ada 3 orang yang mengusulkan atau yang memberikan usulan tentang dasar negara. Yang pertama adalah Muhammad Yamin pada tanggal 29 sidang BPUPKI yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah pada tanggal 31 ya, Profesor Dr. Supomo. Dan yang ketiga terakhir adalah Bapak Insinyur Soekarno yang menyampaikan usulan tentang dasar negara pada tanggal 1 Juni yang kemudian kita sebut sebagai atau kita anggap sebagai hari lahirnya Pancasila. B. Mengetuai sidang BPUPKI juga bukan ya, merumuskan naskah proklamasi juga tidak, jadi yang tepat adalah delta ya. Pada saat itu Pancasila pada Piagam Jakarta masih berbunyi ketuhanan dengan kewajiban bagi umatnya untuk menjalankan syariat Islam. Seperti itu kira-kira, ada 8 kata ya yang dihilangkan kemudian diganti dengan Yang Maha Esa. Soal berikutnya, nomor 3. Sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945 membahas tentang A. Rancangan Undang-Undang Dasar, B. Bentuk negara, C. Pernyataan Merdeka, D. Wilayah negara dan kewarganegaraan Indonesia, atau E. Calon rumusan dasar negara. Saya kira rekan-rekan masih ingat ya, ini tadi adalah tentang calon rumusan dasar negara, yaitu yang diusulkan oleh ketika founding fathers kita ya. Ada Muhammad Yamin mengusulkan dengan pri kebangsaan, pri keadilan, pokoknya yang ada pri-pri itu adalah usulan Muhammad Yamin. Kemudian di berikutnya Bapak Supomo mengingatnya dengan cara yang mudah saja. Yang ada usulan yang ada keseimbangan antara lahir dan batin itu adalah usulan Pak Supomo. Kemudian yang terakhir itu usulan Pak Insinyur Soekarno. Ya, ada internasionalisme, nasionalisme, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya kita masuk ke soal nomor 4. Rasa nasionalisme kebangsaan wajib dipupuk di dalam diri setiap warga bangsa dan masyarakat Indonesia dengan berdasarkan kepada keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dengan tujuan agar A. Bangsa Indonesia mampu berdiri sendiri dan sejajar dengan bangsa lain, kurang tepat. B. Bangsa Indonesia mampu menjaga moralitas bangsa. C. Agar bangsa Indonesia mampu mewujudkan kedaulatan bangsa. D. Agar bangsa Indonesia mampu menjaga dan melestarikan identitas nasional. Atau E. Tidak akan pernah kehilangan kepribadian bangsa. Nasionalisme kebangsaan ya, yang dibangun oleh masyarakat Indonesia itu berdasarkan pada keberagaman ya, keanekaragaman.
Dan keberagaman dan keanekaragaman atau menerima keberagaman dan keanekaragaman itu sudah menjadi kepribadian kita ya, atau kepribadian bangsa. Yaitu Pancasila itu kan sebagai kepribadian bangsa, dan di dalam Pancasila itu kita diwajibkan untuk bisa saling menghargai, bisa menjaga persatuan di dalam keberagaman. Jadi jawaban yang tepat adalah ego. Tidak akan pernah kehilangan kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa itu apa sih? Kepribadian bangsa Indonesia yaitu tadi bergotong royong ya, sesuai dengan Pancasila. Bekerja sama, bertoleransi, ya itu beberapa nilai diantaranya. Soal berikutnya nomor 5. Pola pikir dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap jati diri dan lingkungannya yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 merupakan bentuk pengukuhan dan apresiasi terhadap negara yang berdaulat dan demi sikap nasionalisme yang mengalir dalam setiap perilaku dalam bernegara dan berbangsa. Kemampuan ini dikenal sebagai A. Nasionalisme, bukan. B. Wawasan hidup bangsa. C. Wawasan nasional. D. Wawasan Nusantara. Atau E. Ketahanan nasional. Oke, untuk pola pikir dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap jati diri dan lingkungannya itu adalah wawasan Nusantara. Lanjut. Soal nomor 6. Tonggak sejarah kesadaran akan sikap nasionalisme di Indonesia ditandai dengan A. Proklamasi kemerdekaan. B. Sumpah Pemuda. C. Lahirnya organisasi Budi Utomo. D. Jawaban A, B, dan C salah. E. Semua jawaban A, B, dan C benar. Oke. Milestones dari gerakan nasionalisme di Indonesia itu dimulai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Kemudian diikuti oleh Sumpah Para Pemuda Indonesia untuk berbangsa, bertanah air, dan berbahasa satu Indonesia. Jadi, dan juga kemudian dinyatakan dalam proklamasi kemerdekaan. Sehingga jawaban yang tepat dalam hal ini adalah, jawaban yang tepat adalah E ya, semua jawaban A, B, dan C benar. Nah, kepada rekan-rekan, tolong jangan di komen ya, ini salah, typo, salah. Mohon maaf. Oke, kita lanjutkan soal nomor 7. Oke, soal nomor 7, pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di negara Indonesia merupakan perwujudan dari semangat nasionalisme dalam mempersatukan keberagaman nasional. Semangat ini dilandasi bahwa A. Semua agama dan kepercayaan adalah sama. B. Warga negara yang beragama adalah bentuk keberagaman. C. Agama merupakan karakter masyarakat Indonesia. D. Agama merupakan identitas terhadap Tuhan yang perlu dijamin. Atau E. Agama adalah nilai positif bagi warga negara. Hampir semuanya mirip-mirip ya. Oke, tapi jawaban yang tepat adalah dalam hal ini, agama merupakan nilai positif bagi warga negara. Oleh karena itu, perlu diakui keberagaman agama dan keyakinan oleh negara, sehingga bisa menjadikan nilai positif bagi tujuan berdirinya bangsa yang berdasarkan pada Pancasila dan berakar pada keberagaman. Oke rekan-rekan, mari kita masuk ke soal berikutnya nomor 8. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara dan mempunyai beberapa fungsi untuk negara. Salah satu fungsi UUD 1945 adalah sebagai hukum tertinggi yang bersifat A.
mengikat seluruh warga negara. B. Sebagai acuan dan alat untuk mengontrol seluruh norma dan peraturan yang berlaku. C. Memuat tugas lembaga negara dan pelaksananya. D. Untuk menentukan lembaga negara. Atau E. Menentukan kehidupan negara ke depannya. Jawaban yang tepat adalah B ya. Sebagai konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 berperan menjadi acuan atau alat kontrol dari semua peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Kalau tidak sesuai dengan Undang-Undang 45, ya harus di Mahkamah Konstitusikan, diuji, dan bisa dibatalkan undang-undang atau peraturan tersebut. Kita masuk ke soal nomor 9. Hasil yang dicapai pada sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10-16 Juli 1945 adalah sebagai berikut, kecuali, oke, rekan-rekan masih ingat ya, sidang BPUPKI kedua itu adalah apa saja? Merumuskan rancangan hukum dasar, membentuk 3 panitia kecil, yaitu perancang undang-undang, kemudian membentuk panitia perancang ekonomi, dan membentuk panitia perancang pembela tanah air atau PETA. Jadi jawaban yang benar adalah B. Karena apa? Karena merumuskan dasar negara itu merupakan hasil dari sidang BPUPKI yang pertama, yakni pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Berikutnya soal nomor 10. Ya. Nomor 10, berikut ini contoh perilaku nasionalisme yang hadir dalam kehidupan bernegara, tercermin pada kecuali. Ingat ya, kehidupan bernegara, bukan kehidupan sehari-hari kita sebagai masyarakat, enggak. A. Mentaati peraturan yang sudah ditetapkan. Oke, ini terkait dengan hubungan negara ya, kehidupan bernegara. B. Taat terhadap hukum yang berlaku, sama, betul juga. Menghormati putusan peradilan, oke, benar ya. Menggunakan produk dalam negeri, atau E. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ya, semua jawaban ini merupakan perilaku nasionalisme yang ada dalam kehidupan bernegara, ya, atau kita sebagai warga negara. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan sehari-hari berbeda lagi ya. Jadi yang tidak termasuk di sini adalah menggunakan produk dalam negeri ya. Kalau kita menggunakan produk dalam negeri itu bukan merupakan kehidupan bernegara, tapi kehidupan ekonomi itu ya, membeli, memakai, kehidupan sosial dan ekonomi, bukan kehidupan bernegara. Oke, berikutnya nomor 11. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bunyi pasal tersebut adalah hasil amandemen UUD yang keberapa? 1, 2, 3, 4, atau 5? Oh, sorry. Kenapa amandemen hanya sampai 4 kali ya? Baik rekan-rekan, ini ya, pasal ini itu terdapat pada pasal 2 ya. Oke, tentang kedaulatan rakyat. Oke, dan jawaban yang benar adalah ketiga ya, pada tanggal 19 November kalau nggak salah ya, 2001. Oke, coba nanti kita koreksi ya kalau salah. Oke, berikutnya kita lihat ke soal nomor 12. Pernyataan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan fungsi negara dalam mewujudkan tujuan NKRI yang berkaitan dengan apa? Oke, berkaitan dengan pertahanan. Kenapa? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Artinya dalam hal
pertahanan. Nomor 13. Hal yang paling penting atau esensi dari pilar kebangsaan dalam memahami keberagaman sesuai amanat UUD 1945 pasal 18B ayat 2 adalah menghormati keberadaan suku budaya sebagai kesatuan, atau negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh Indonesia. Keberadaan masyarakat harus diperhatikan dalam sistem pemerintahan. D. Kebijakan untuk melestarikan budaya menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Atau E. Keberadaan adat istiadat di wilayah NKRI harus dilindungi oleh negara. Oke, pasal 18B ayat 2 adalah negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kalau ragu-ragu bisa dicek ya, pasal 18B ayat 2. Mari kita masuk ke soal nomor 14, rekan-rekan. Alasan utama para pendahulu bangsa untuk rela berjuang meraih kemerdekaan adalah kuatnya rasa cinta mereka terhadap bangsanya, sehingga mereka ya, jawabannya adalah D. Berani dan mau berkorban atau rela berkorban demi bangsa dan negara. Soal berikutnya. Soal nomor 15. Yang dimaksud dengan persamaan peran warga negara dalam upaya pembelaan negara adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Apa maksudnya? A. Bela negara merupakan tanggung jawab dari seluruh warga negara, bukan hanya tanggung jawab komponen utama militer. Atau B. Usaha-usaha bela negara adalah kebudayaan yang menyatu dalam diri setiap warga negara. C. Perwujudan dari rasa cinta tanah air adalah pengorbanan terhadap negara yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara. D. Warga negara dapat memilih peran dalam praktek upaya bela negara. Atau E. Upaya bela negara merupakan kehormatan bagi seluruh warga negara. Kita lihat ya. Jadi yang dimaksud dengan persamaan peran warga negara dalam upaya pembelaan negara adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Itu maksudnya upaya bela negara itu merupakan kehormatan bagi seluruh warga negara. Oke rekan-rekan, ini semuanya ya saya kumpulkan dari 4 orang yang mengikuti tes SKD, 2 di Jakarta, 1 di Banten, dan 1 di Palembang. Saya kira cukup itu dulu ya untuk TWK. Mohon maaf tidak bisa banyak-banyak. Nanti saya akan sambung berikutnya. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan. Dan jangan lupa untuk klik likes dan share kepada rekan-rekan yang lain dan subscribe. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.